Pada pertengahan abad 16 Masehi, Panglima Perang Mongolia, Hulagu, memimpin persekutuan yang sangat berbahaya. Semuanya bergabung dalam bendera Mongolia. Di dalamnya tergabung negara-negara seperti Ligon, Mongolia, Kerajaan Salib Armenia, Kerajaan Georgia, Kerajaan Antioquia, serta ditambah dengan tentara bayaran dari kaum Salib dan para pengkhianat. Pasukan ini dipimpin oleh Hulagu Khan dan mereka mengarah ke ibu kota Abbasiyah di Baghdad. Dan akhirnya setelah dikepung berhari-hari, Baghdad pun takluk di tangan mereka. Lalu Khalifah Abbasiyah dibunuh dengan cara sadis dan pasukan sekutu tersebut melakukan pembantaian kepada penduduk Baghdad yang mencapai 800.000 penduduk muslim. Setelah jatuhnya Baghdad, maka wilayah Syam secara keseluruhan pun tumbang di tangan penjajah. Itu semua menjadikan rencana mereka untuk menyerbu kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kota Mekah menjadi sangat mudah. Apalagi dengan runtuhnya kekuatan dinasti Abbasiyah, secara nyata kekuatan muslimin sudah punah untuk selamanya. Banyak pihak menduga bahwasannya masa itu merupakan akhir dari keberadaan Islam dan akhir dari punahnya Islam untuk selamanya. Akan tetapi, pada masa itu juga dan pada tempat lain yang tidak dilihat oleh para penjajah tersebut, lahirlah seorang bayi dari keluarga muslim. Bayi yang orang tuanya berusaha melarikan diri dari penyiksaan kaum Mongolia. Bayi inilah yang akan mendirikan kembali masa keemasan umat dari awal. Dan bayi ini pula yang akan mendirikan kekuatan Islam yang baru. Kekuatan yang sangat besar, yang akan mewujudkan apa yang telah diimpikan oleh umat muslim sebelumnya. Di tahun yang sama dengan jatuhnya Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah atau 636 Hijriah, pada tahun itu lahir seorang pendiri kekuatan Islam yang dia memiliki luas kerajaan yang mencakup 3 benua. Beliaulah yang dikenal dengan nama Utsman bin Ertugrul. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري إلا تخافي من معين الحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبري إلا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسكن. Beliau bernama Utsman bin Ertugrul, lahir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tahun ketika runtuhnya kerajaan Abbasiyah di Baghdad dalam tragedi pengepungan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Bapaknya Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan dinasti ini terpecah-pecah dalam beberapa dinasti kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Dengan demikian, secara tidak langsung, mereka mengakui Utsman sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Padinsyah Ali Utsman. Perlu diketahui, Utsmaniyah tumbuh dari klan Turki Muslim yang bernama klan Koi. Klan ini merupakan cabang lain dari alur Oghuzlur yang berada di Turki setelah mereka dapat melarikan diri dari penyiksaan kaum Mongolia dan setelah Ertugrul bin Sulaiman Shah dapat memberikan tempat tinggal kepada rakyatnya di barat Anatolia. Itu semua didapatnya setelah membantu Romawi Saljuk Muslim pada suatu peperangan. Mereka mendapat hadiah langsung dari Sultan Saljuk, yaitu sebuah wilayah yang berbatasan langsung dengan kerajaan Bizantium Romawi. Sultan Saljuk sepakat kepada Ertugrul bahwa setiap tanah yang dapat diambil dari kaum Romawi Bizantium akan menjadi miliknya. Ertugrul pun dapat memenangkan peperangan demi peperangan dengan kaum Romawi. Dia dapat menambah luas wilayahnya ke arah barat. Dan pada saat itu juga Ertugrul mengatur pemerintahannya kepada rakyatnya dan juga dia melatih mereka seni berperang. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم
Tidak banyak buku-buku sejarah yang menjelaskan tentang kehidupan Ertugrul secara spesifik. Oleh karena itu, sangat sulit mencari referensi biografi beliau. Akan tetapi, yang harus kita ketahui tentang pemimpin besar ini, dia mencari solusi atas situasi sulit di sekitarnya dengan cara membuat dan mempersiapkan kemenangan daripada hanya menunggu datangnya kemenangan. Karena dia mengetahui bahwa membuat sebuah kemenangan lebih berharga daripada hanya berangan-angan tentang kemenangan. Maka Ertugrul sangat memperhatikan tarbiyah kepada anak-anaknya, dan dia menanamkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan dan kemuliaan di hati anak-anaknya. Dan dia mengajarkan anak-anaknya rasa cinta kepada Islam dan kepada rakyatnya. Maka secara tidak langsung Ertugrul telah menanamkan bibit-bibit kemenangan, dan dia menyiram bibit-bibit tersebut dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Dan dia sangat mengetahui bahwasannya bibit-bibit tersebut akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang sangat besar, yang akan menghasilkan sesuatu yang besar dari usahanya. Pada tahun 1280 Masehi, Ertugrul wafat dan beliau dikuburkan di kota Skot atau Bilecik. Dan hingga saat ini kuburan beliau masih terjaga dan terawat di kota tersebut. Dan sebelum kematiannya, Ertugrul dapat memperluas tanah untuk rakyatnya yang mereka dapat dari pasukan Romawi Bizantium, hingga wilayahnya menjadi sangat luas, dan mereka pun secara resmi menjadi salah satu wilayah kekuasaan Seljuk. Akan tetapi, mereka memiliki hak secara istimewa atas wilayahnya. Utsman melanjutkan wilayah yang telah dibangun ayahnya, dan dia tetap menjaga wasiat yang diberikan oleh ayahnya. Dan hingga saat ini wasiat itu masih ada. Dan yang paling penting, di dalam wasiat itu adalah untuk menjaga keadilan di antara semua manusia. Karena Ertugrul mengetahui bahwasannya adil itu adalah dasar dari berdirinya suatu negara, dan kezoliman adalah awal dari tanda kejatuhan. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan jabatan yang diemban anaknya Utsman sebagai hakim di sebuah kota. Sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber sejarah, bahwa pada suatu waktu, Utsman memutuskan suatu perkara antara Nasrani Bizantium dan Muslim Turki, dan dia memberikan hak kepada Nasrani tersebut. Hal ini membuat kaum Nasrani di sekitar kota tersebut menjadi heran dengan keputusan Utsman. Akhirnya, orang Nasrani tersebut bertanya kepadanya, "Kenapa engkau memenangkan saya, sedangkan saya tidak satu agama dengan kamu?" Utsman pun menjawab, "Bagaimana aku tidak membelamu, sedangkan Allah, Tuhan yang kita sembah, menyuruh kita untuk berbuat adil. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Atas keputusan dari Utsman inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya orang Nasrani ini, karena bagaimana melihat adilnya Islam dan pemeluknya. Karena adil di antara manusia tidak boleh dibedakan satu sama lain, dan ini semua telah diketahui oleh kaum muslimin terdahulu. Oleh karena itu, mereka diberikan kemenangan oleh Allah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, serta seorang khalifah pertama umat ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata di awal khutbahnya yang menjelaskan betapa pentingnya aturan hukum dan adil di antara semua manusia. Orang yang lemah di antara kalian di depan saya, mereka adalah orang yang kuat, hingga saya memberikan hak kepada mereka. Dan orang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah di hadapan saya, hingga saya dapat mengambil hak yang mereka rampas. Utsman bin Ertugrul dikenal juga sebagai pemberani. Hal ini terbukti ketika terjadi pertempuran besar pada tahun 700 Hijriah atau bertepatan 1301 Masehi. Disebutkan para pemimpin-pemimpin Nasrani Bizantium berkumpul untuk membentuk sebuah aliansi besar dengan niat untuk menghancurkan Utsmani tanpa sisa. Mereka melakukan pertemuan di Burusah, Madanus, Adranus, Kathah, dan Kastalah. Semua aliansi ini menyetujui dan langsung menyiapkan pasukan besar dengan persenjataan lengkap. Utsman Bey
Ia mengetahui hal ini tak gentar. Layaknya singa yang siap menerkam, beliau rahimahullah langsung memimpin pasukannya dan menghancurkan sendi-sendi pertahanan musuh hingga kekalahan menerpa mereka. Keberanian yang dimilikinya sudah cukup untuk menerjang barisan-barisan musuh, namun belum cukup untuk memenangkannya, selain ditambah dengan kesabaran dan mengharap pertolongan dari Rabb yang maha perkasa dan kuasa. Hal inilah yang menjadi prinsip para kesatria sebelumnya, dan beliau faham akan hal itu. Hal inilah yang membuat beliau berhasil membebaskan beberapa benteng-benteng dan negeri seperti pembukaan benteng Lafkah, Aqq, Hisar, dan Kauj Hisar pada tahun 707 Hijriah, serta pembukaan benteng Kabwah, Yakiza, Tarakalu, Takrar, Bikhari pada tahun 712 Hijriah. Penaklukan ini sangat besar pengaruhnya dalam pembebasan kota Burusah pada tahun 717 Hijriah atau bertepatan 1317 Masehi, di mana untuk menaklukkan kota ini diperlukan keberanian, kesabaran, serta doa. Sejarah mencatat penaklukan kota Busura ini yang paling sulit. Pasukan Utsmani yang dipimpin Utsman bin Ertugrul melakukan pertempuran yang sangat sengit hingga bertahun-tahun. Namun atas kehendak Allah, pasukan Utsmani berhasil membuat Ikrinus menyerah dan menyerahkan kota Busura kepada Utsman. Perlu diketahui, penaklukan-penaklukan yang dilakukan Utsman bukanlah karena alasan ekonomi atau hal lainnya, melainkan hal ini demi menyebarkan agama Allah. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan, Utsman adalah seorang yang sangat agamis. Dia sangat mengerti bahwa penyebaran agama itu merupakan kewajiban suci. Dia adalah raja dalam pemikiran politik yang memiliki pandangan yang kokoh dan luas. Dia tidak mendirikan negaranya atas dasar kecintaannya pada kekuasaan, melainkan didorong oleh rasa cintanya untuk menyebarkan agama Islam. Beliaulah peletak dasar negara Utsmani, sang perintis yang mewarnai para kesatria-kesatria lainnya dengan keberanian serta keimanan, yang hidupnya selalu lekat dengan perjuangan dan dakwah. Beliau pun selalu dikelilingi oleh para ulama yang selalu menasihatinya baik dalam masalah ketatanegaraan, implementasi syariah, atau keadilan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi landasan kokohnya negara yang didirikannya hingga beliau wafat. Dijelaskan dalam sejarah, beliau menuliskan wasiat kepada anaknya yang menjadi pedoman dalam pemerintahan Utsmani, di antaranya sebagai berikut. Wahai anakku, surat ini ditujukan ke Orkhan. Sesungguhnya saya akan berpindah ke hadirat Tuhanku. Saya akan sangat bangga jika engkau menjadi sosok yang adil terhadap rakyatmu, berjihad di jalan Allah, dan menyebarkan agama Islam. Wahai anakku, saya wasiatkan kepadamu agar dekat dengan ulama. Perhatikan mereka, hormati mereka, lalu lakukan musyawarah dengan mereka, sebab mereka tidak pernah menyuruh melainkan kepada kebaikan. Wahai anakku, jangan kau sekali-kali melakukan hal yang tidak Allah ridhoi. Jika kau mendapat kesulitan, maka bertanyalah kepada ulama ahli syariah, sebab mereka akan menunjukkan kepada kebaikan. Ketahuilah wahai anakku, bahwa jalan kita satu-satunya di dunia ini adalah jalan Allah. Tujuan kita satu-satunya adalah menyebarkan agama Allah. Kita bukanlah orang yang mencari kedudukan dunia. Dalam Tarik Al-Utsmani Al-Musawwar, terdapat ungkapan wasiat dari Utsman yang mengatakan, wasiatku untuk anak-anakku dan teman-temanku, hendaknya kalian selalu menegakkan agama Islam yang tinggi dengan selalu menegakkan jihad di jalan Allah. Pegang eratlah panji-panji Islam yang mulia di ketinggian dan kesempurnaan. Berbaktilah kalian kepada Islam, sebab Allah telah memberikan tugas kepada seorang hamba yang lemah sepertiku untuk menaklukkan negeri-negeri. Pergilah kalian dengan kalimat tauhid ke negeri yang jauh dengan jihad di jalan Allah. Dan barang siapa di antara keluarga yang menyeleweng dari kebenaran dan keadilan, maka dia tidak akan pernah mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari mahsyar. Wahai anakku, tidak ada di dunia ini yang tidak dijemput oleh maut. Kini telah dekat ajalku, sesuai dengan perintah Allah yang maha mulia.
Maka saya serahkan negara ini kepadamu, berlaku adillah dalam segala urusan. Utsman bin Ertugrul atau Utsman I pun wafat dengan mewariskan kekhalifaan Utsmani dengan luas kurang lebih 16.000 km persegi, negara yang bisa menembus Marmarah dan berhasil mengejutkan dua kota Bizantium, Aznik dan Bursa, serta kelak dari garis keturunannya pula lahir seorang pemuda yang berhasil menguasai benteng yang sangat sulit ditembus, yakni Konstantinopel, yang telah kita bahas kisahnya dalam episode Muhammad Al-Fatih rahimahullah.